Halo, kembali lagi dengan Devi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karakter dari seseorang. Ada 4 tipe karakter yang pada episode yang lalu sudah sepintas kita bahas. Yang pertama adalah tipe polaris, tipe kuat, mandiri, pemimpin, orangnya terbuka. Kedua, tipe sanguin, si populer, pembawa kegembiraan, terbuka dan menyenangkan. Ketiga, ada tipe pragmatis, yaitu si pendiam, tertutup, dan cinta damai. Keempat, tipe melankolis, si perfeksionis, serba teratur dan tertutup juga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang menarik dulu, yaitu sanguin, si populer, yang ceria, yang terbuka dan menyenangkan. Tipe sanguin ini orangnya menarik dan kecenderungannya kita akan langsung tahu kalau itu orang sanguin. Orangnya pembawaannya supel, suka cerita. Kalau cerita membuat kita bisa tertawa. Nah, kalau kita punya teman, ketika dia datang, suasana jadi ceria. Nah, teman kita itu pasti sanguin. Mestinya kelihatan juga dari cara dia berpakaian. Bajunya warna-warni. Karena dia menghadapi hari-harinya itu menyenangkan. Orang sanguin ini mudah bergaul, temennya banyak. Coba kita ingat-ingat lagi, ada nggak teman kita yang seperti itu? Atau mungkin yang lagi menonton channel saya ini si sanguin. Kalau kita punya teman sanguin itu kadang ya memang kita yang capek karena kita kepingin cerita, nggak ada waktu karena dia terus cerita. Memang kita harus menyediakan waktu untuk mendengarkan ceritanya. Tapi cerita dari si sanguin ini selalu menarik. Cuman kadang dia lupa kalau sudah cerita, jadi diulang-ulang. Kadang kita bosen mendengarkan. Sanguin ini orangnya suka dipuji. Jadi kalau Anda memuji dia, wah selangit dia. Dan bisa memberikan semuanya kepada kita. Si sanguin ini tipe bukan pendendam. Dia gampang lupa. Mungkin lupa janji, lupa nama kita. Karena fokusnya lebih ke diri sendiri. Dia bingung sama ceritanya dia, maksudnya dia, maunya dia. Dan nama kita dia nggak hafal-hafal terus. Kedua, kadang berhubungan sama lupa ini, dia lupa kalau janjian sama kita. Dan orangnya gampang diubah fokusnya. Tiba-tiba ngerjain A, tiba-tiba tertarik ngerjain B. Nah, gampang berubah. Jadi kalau kita ini temennya si sanguin, harap sabar. Jangan tersinggung kalau dia lupa sama janji kita. Ya memang bawaannya seperti itu. Lupa sekali, sabar. Lupa 2 kali, lupa 3 kali, mulailah kita yang proaktif. Besok pagi tak ingetin kamu ya. Kalau kita ini ada janjian jam 3 sore. Misalnya seperti itu. Dan pasti dia ini bukan tipe pemarah. Pasti dia tidak akan marah. Iya. Oke. Sungguhan ya, besok ya. Kenapa kok bisa lupa gitu ya? Karena dia saking cerianya, dia saking banyak temennya, dia itu habis ketemu kita janji jam 3, dia makan malam sama temen yang lain, kemudian lupa dia buat janji lagi jam 1, kemudian besok paginya disuruh mamanya nganter. Ternyata sampai siang lupa semua sama janji yang lain. Kacau balau. Kalau mengenai emosi, emosinya labil. Sebentar naik, sebentar turun. Dengan sangat cepat.
tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa tenang, tiba-tiba bisa exciting, tiba-tiba bisa sedih, menangis-nangis. Jadi kalau kita punya teman sanguin, kalau dia lupa janjian sama kita sabar. Sanguin kok, ya gitu. Ya kita berusaha proaktif sama dia, karena dia itu saking banyaknya temen, dia kemudian saking banyaknya cerita yang mau diceritain, banyaknya acara yang mau dihadiri, sampai dia lupa. Atau kalau kita ini mau datang ketemu dia untuk mau curhat, akhirnya dia yang cerita terus menguasai waktu kita. Jangan marah, kita ini lagi mau curhat sama orang sanguin, ya kayak gini nih. Pernah enggak kita punya teman itu sering lupa tempat parkir mobilnya? Aduh, saya parkir di lantai berapa ya tadi ya? Ini ya kalau 7 lantai aja parkirannya. Kalau parkirannya sampai 10 lantai ke atas gimana caranya? Dan dia terpaksa satu-satu nyari. Misalnya kalau di rumahnya punya mobil lebih dari satu, kadang lebih konyol lagi, dia bisa lupa hari ini aku pakai mobil apa ya. Kita kadang kalau sifat kita itu bukan sanguin, kita bisa heran loh, kok ada orang kayak gini sih, naik mobil apa nggak tahu, parkir di mana nggak tahu. Tapi ada memang. Kita ini sekarang belajar karakter-karakter dari orang itu agar kita bisa memaklumi dan memahami teman atau pasangan ataupun sifat dari anak kita mungkin. Jadi kita ini lebih tidak gampang emosional ketika kita berhadapan, berbicara atau berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita yang sanguin, terus gimana? Apa yang harus kita perbaiki? Ya, tadi kan kita sudah bahas bahwa kita ini terlalu menguasai pembicaraan ketika bertemu dengan seseorang. Mungkin ketika kita bertemu dengan teman, 100% pembicaraan itu kita yang menguasai. Belajar yuk, separuh kita kasih ke teman kita. Jadi kadang kita rem, sadar, oh iya ya, teman saya juga mau cerita. Dan meskipun kita lagi seneng ketemu sama temen, ketika buat janjian, belajar untuk melihat jadwal kita. Semua dimulai dari diri sendiri. Semoga bermanfaat, dan pada kesempatan yang lain kita akan membahas karakter yang lain juga. Salam stay at home.